Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah, kita menganjung nama Allah Jalla fi'ula sesuai dengan urutan yang ada di surat Al-Fatihah. Setelah kita mengagungkan nama Allah dengan menyebut nama dan asma serta sifat yang maha tinggi, kita menyanjung dengan memujinya. Kita menyanjung dengan meyakini bahwa Allahu Jalla fi'ula, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk diibadahi, yang patut untuk kita syukuri. Kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqamah. Sebagaimana ada sebuah perkataan Arab, "Dhahabat duyufu wa baqiyal ahlu." Dhahabat duyufu wa baqiya ahlul baiti. Telah pergi tamu-tamu Ramadan, tinggal yang hanya kekal, yang sisa di masjid hanya tuannya. Di saat Ramadan telah pergi, maka tamu juga pun akan pergi meninggalkan saf-safnya. Di saat Syawal telah datang, tinggal apa? Tinggal tuan rumahnya. Hanya dom taumannya yang masih ada di dalam masjid. Di saat Ramadan pergi, begitu juga tamu-tamu berupa manusia yang mengisi saf 1, saf 2, saf 3, bahkan full. Di saat Idul Fitri telah pergi itu semua. Kemana para tamu tersebut? Sudah mereka meninggalkan. Karena ini mereka menganggap Ramadan adalah tempat persinggahan. Ramadan adalah tempat yang mana hanya bertamu sebentar. Di saat Syawal datang, mereka hanya apa? Mereka akan meninggalkan. Yang akan sisa hanya tuan rumah yang berada di rumahnya Allah Jalla fi'ula. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Ya Allah, jadikanlah kami Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang beristiqamah. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mukhlasin, yang mana dengan keikhlasan Engkau menerima amalan kami. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bahaya meninggalkan solat. Ikhwanya a'azzanallahu yakum. Kita Muslim adalah salah satu julukan yang luar biasa, yang jangan sampai ndaita made kecuali dalam keadaan Muslim. Gahinda rumah Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna, angan sekali-kali, daama sekali-kali gahinda rumah tamutunna, merasaraan ang gomidoho itu jangan sekali-kali sampai matemu illa kan takai berumah made. Allah melarang daita untuk meninggal. Allah melarang daita untuk mati. Wala tamutunna, nunut taukid, jangan sekali-kali kalian semua untuk mati. Jangan sekali kalian untuk semuanya mati. Mademu harapem mati merangga hindai rumah Allah. Illa kecuali adanya persyaratan yang hindai rumah. Wa antum muslimun, kecuali ngomi doho kalian semua berada dalam keadaan muslim. Allahu akbar. Allah memberikan syarat untuk meninggal. Allah memberikan syarat untuk mati, meninggalkan dunia ini, kecuali kita berada di atas muslim. Yang mana muslim itu apa? Muslim di mana dari kata aslama, yuslimu islaman fahuwa muslim.
Iaitu dia menyerahkan dirinya, patuh, pasrah. Apa yang difirmankan oleh Allah dia taati, dan apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul berupa perintah, fakhuduhu, ambillah, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah perintah Allah sesuai dengan kemampuan gumi dahong dari rumah Allah jalla fi'ula. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang ditinggalkan, yang dilarang dari Rasul, yang bersumber dari sabda firman Allah, fantahu, maka tinggalkan itu semua. InsyaAllah di kajian Bainal Maghrib wal Isya ini kita akan fokus bagaimana membahas tentang bahayanya meninggalkan solat. Ikhwanya azanillahu. Dosa yang paling besar setelah dosa syirik, amalan yang paling agung setelah tauhid, amalan yang paling agung setelah tauhid adalah as-salah. Dosa yang paling besar setelah syirik adalah tarkus solah, meninggalkan solat. Karena solat adalah tanda keislamnya seseorang. Gahindai Umar, di saat beliau ingin meninggal dunia, dia hanya mengatakan masih berwasiat kepada sahabatnya, kepada yang menghadiri di saat beliau mau meninggal, setelah ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang Majusi yang menikam di saat belum jadi imam subuh. Belum jadi imam subuh lagi jadi imam, malam hari datanglah Abu Lu'lu' al-Majusi, ditikam dari belakang. Pura-pura masuk Islam, masuk Madinah, ditikam dari belakang. Umar berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya menjadi mati dalam keadaan syahid. Kamu ditanya oleh anaknya, ya Umar, ya abati, wahai amaku, lo punya ita lo madya sahid, ita ma pimpin ke Madinah, daw madya sahid ka, daw lelewa, punya keluar. Apa enggak ini Umar? Allah, yang penting saya berdoa, Allah akan mengabulkan. Bagaimana cara mengabulkan doa? Ternyata Allah mengutus Abu Lu'lu' al-Majusi yang mengaku diri jadi apa? Jadi muslim. Ternyata muslim munafik. Kemudian dia menikam dari belakang di saat salat subuh, ikhwan. Menikam. Bunga saat sakarat, bunga saatnya imaden semenaikin dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Aum da'i lal Islam liman tarakas salat. Wati bara Islamna, wati bara agama Islamna. Cuma diisembang hindai Umar bin Al-Khattab. Dia masih berkata, sudahkah saya solat? Kalian sudah solat? Masih solat kalian? Tidak ada Islam bagi yang meninggalkan solat. Gahi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Mari sekarang kita bacakan bagaimana bahayanya meninggalkan solat. Seminan wiki yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihatku untuk siapa yang masih meremehkan, nasihatku bagi setiap muslim yang masih meremehkan dalam solat, urusan solat. Ingat, solat adalah tiangnya Islam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ra'sul amril Islam. Anggai Nabi, pokok perkara adalah Islam. Kemudian anggai Nabi, wa umuduhus shalah, dan tiang-tiangnya Islam adalah sambea, wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncak perkaranya dalam Islam itu adalah al-jihad. Yang namanya tiang suatu bangunan tidak akan berdiri suatu bangunan tanpa tiang. Solat. Batal saja kita berbakti kepada kedua orang tua. Batal saja kita berbuat yang lain kalau kita tidak melaksanakan solat. Bahkan ada para ulama yang tegas, yang sampai tidak ada namanya tidak ada lagi keislaman seseorang bagi yang meninggalkan solat. Walaupun dia berbuat baik 1000 berapapun, tapi dia tidak solat, batal saja. Enggak hindari Nabi, cau-cau mabigi sembah asar, maka sudah dihapus amalnya pada hari itu. Saya mabigi sembah asar, pada hari ini dia meninggalkan solat asar, maka amalnya hari ini dihapus, tidak ada nilainya di sisi Allah.
Bayangkan sebenarnya ikan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Batal saja kebaktian daita kepada kedua orang tua daita, membantu ibu, membantu bapa, membantu ini dan seterusnya, bersedekah, berinfak, haji, tapi kalau tidak solat, lal Islam liman taraka solat. Tidak ada Islam bagi siapa yang meninggalkan solat. Sebenarnya ikan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Umuduhu, tiangnya Islam adalah solat. Kemudian inna awwala ma yuhasubu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat min amalih, dari amalnya seorang hamba, solatuhu, solatnya. Fa in saluhat faqad saluha sairu amalih, fa in saluhat faqad aflaha, kama qala Nabi SAW. Jikalau solatnya benar, jikalau solatnya baik, maka dia beruntung dari Nabi. Wa anjaha, dan dia akan sukses dan selamat. Wa in fasadat, jikalau dia rusak, jikalau dia hancur solatnya, faqad khaba wa khasar, maka dia merugi dan hancur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in taqaza min faridatihi syai', jikalau ada yang kurang dari fardunya, mungkin solat fardu kadang bolong-bolong sebelum dia mengenal bagaimana pentingnya solat. Qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, unduru hal li abdi min tatawu'in, perhatikan apakah di hamba-hambaku waras sembilan sunnah. Inilah pentingnya solat sunnah. Yang bisa, salah satu keutamaan solat sunnah adalah untuk menambal bolong-bolong sebiar fajib daita. Sebenarnya kan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu di riwayat yang lain, kemudian zakatnya diperhitungkan setelah itu solat, zakat, setelah itu amalan-amalan yang lainnya. Solat yang pertama kali, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah solatuhu. Solatnya ikhwan, solatnya wahai kaum muslimin, solatnya wahai orang yang masih meremehkan solat. Tidak ada Islam bagi siapa yang meninggalkan solat. Jangan pernah mengaku Islam, malu terhadap dirimu, malu engkau mengatakan dirimu ana muslim, saya muslim, tapi engkau tidak pernah meninggalkan, tidak pernah engkau melaksanakan solat. Malulah dirimu kepada Tuhanmu yang mana kau akui dirimu bahwa aku muslim, tapi tidak pernah menampakkan buktimu bahwa anda seorang muslim. Solat bukti muslimnya anda. Jangan pernah malu. Solat dimanapun, yang penting sudah masuk waktunya, di kapal kah, di mobil kah, dimanapun, karena bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Kapanpun waktunya untuk solat, solatlah wahai kaum muslimin. Jangan pernah meremeh-remehkan solat. Bahkan ada ulama yang tegas, semabi sembea pala puasa, batal saja itu puasanya. Tapi kalau dia tidak solat, dengan luar biasa dia menahan hausnya, dengan luar biasa dia menahan laparnya, dengan luar biasa ibadah puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dia tinggalkan solat, la mahalla laha, tidak ada kedudukan untuk dirinya. Rubba saimin, betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan illa al-atasu wal ju', kecuali dia rasa haus, rasa lapar yang dia dapatkan. Karena apa? Karena banyak kemaksiatan yang lain yang dia lakukan. Iyadzam billah. Sebenarnya mungkin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, solat adalah rukun Islam. Rukun yang kedua, Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sanian, wa iqamis solat. Ketu sambea seminan wikie. Wahai kaum muslimin, wahai yang masih meremehkan tentang ibadah yang satu ini, ingat, dosa meninggalkan solat lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa berzina. Itulah dosa meninggalkan solat. Ikhwani a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, saking pentingnya solat, keluarga pun harus diajak untuk solat. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru. Ini kebiasaan Nabi Ismail.
Ingatlah cerita tentang Nabi Ismail, yang mana Ismail adalah seorang sadiqal wa'di, yang senantiasa benar janjinya. Apa kebiasaan Nabi Ismail alaihissalam? Keturunan bapa nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra kandungnya Ibrahim alaihissalam. Apa kebiasaan beliau diceritakan di dalam ayat ini surat Maryam? Wa kana ya'muru ahlahu, dan dialah Nabi Ismail menyuruh keluarganya. Kasih tahu istriku solat, anakku solat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, adalah Ismail alaihi salam menyuruh keluarganya untuk solat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiya, dan dia adalah seorang diridhoi di sisi Tuhannya Allah Jalla fi'ula. Seorang suami suruhlah istrinya, seorang ayah suruhlah anaknya, seorang istri ingatkan suaminya, seorang pemimpin ingatkan rakyatnya tentang ibadah yang satu ini, seorang dai ingatlah mad'unya bahawa bahayanya meninggalkan solat. Sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagaimana Nabi penting sekali dalam masalah ibadah solat. Muru auladakum bis salat, perintah anak-anak merah untuk melaksanakan solat. Wahum abna'u sab'i sinin, di saat umur mereka 7 tahun. Kelas 1 SD, kasih tahu saja, suruh solat subuh sembahyang biarin, tak usah dah. Mau solat mau tak itu urusan. Zuhur sembahyang. Setiap 5 kali sehari semalam, umur mereka 7 sampai 10 tahun, suruh saja. Tak usah dipaksa, suruh. Ingatin bahawa ini solat subuh, ingatin bahawa ini solat zuhur, ingatin bahawa ini solat asar, ingatin bahawa ini solat maghrib, ingatin ini waktu solat isya. Subuh anakku solat, biarin walaupun tak solat, yang penting ingatin. Muru enggak hindai Nabi, perintah bu anakmu mau umur pitung ba'a untuk solat, enggak hindai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di saat umur 10 tahun ini kencangnya bagaimana wadribuhum alaiha, kemudian boepu ndukubu. Ini hukuman yang mana boleh mutaki pentau kaina, bukan membekas. Pukullah mereka dalam urusan menyuruh solat ini. Wahum abna'u asra sinin, di saat mereka 10 tahun. Allahu Akbar. Betapa besarnya urusan solat sebenarnya. Jangan pernah mengaku muslim kalau masih meninggalkan solat. Malulah dirimu kepada Tuhanmu yang menciptakanmu, yang menyuruhkanmu untuk solat, untuk beribadah, yang mana Tuhanmu berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai di mana? Sampai kematian mendatangimu. Wa'bud, nyembah perumamu, rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan berupa kematian itu mendatangimu. Aqimis solat, katu'ubu sembahyang, liduluki syamsi, dari solat zuhur ila sakil lail sampai solat isya, wa Qur'an al-fajr, dan solat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana mashuda, karena solat subuh itu disaksi oleh para malaikat. Allah menyebutkan di dalam solat ini, hafidhu ala sholawati, jagalah solat-solat menghindari rumah Allah, wa solatil wusta, dan solat asar, solat yang ada di tengah. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam keadaan qanitin, keadaan tunduk patuh khusyuk di depan Allah Jalla fi'ula. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana di dalam sebuah ayat surat Maryam 59 ini bahayanya. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yulqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihah. Au enggak hindai rumah, maka akan datang sesudah mereka pengganti yang lebih jelek, yang mana menyiapkan apa pengganti ini? Ini kaumnya nih, adaa'us shalah, mereka menyanyiakan solat. Dari rumah. Kemudian wattaba'ul syahawat, dan memperturuti hawa nafsu mereka. Tahu enggak? Fasawfa yulqauna ghayya, mereka akan dilemparkan ke dalam ghayya, menemui kesesatan. Ibnu Mas'ud mengatakan ghayya di sini adalah sungai di neraka Jahannam. Akan dilemparkan fasawfa yulqauna ghayya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ghayya
adalah sungai yang ada di neraka Jahannam, yang makanannya sangat menjijikkan, yang tempatnya sangat dalam. Itulah yang dilemparkan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Allah akan melemparkan yang menyia-nyiakan solat dan mengikuti hawa nafsunya, yulqauna ghayya, mereka akan dilemparkan di dalam ghayya, kesesatan. Apa kata para ulama? Ibnu Mas'ud mengatakan, sungai yang ada di neraka Jahannam yang makanannya menjijik dan tempatnya sangat dalam. Allahul musta'an. Naudzubillah min dzalik. Ini sebenarnya bahaya meninggalkan solat. Bahkan dalam sebuah hadis, hanya solatlah yang bisa mengetahui perbedaan mana muslim dan mana kafir. Al-ahdu bainana, al-ahdu di mana perjanjian, alladzi bainana wa bainahum, perjanjian yang antara kita muslim sama antara mereka non muslim, as-salah, itu sembahyang. Faman tarakaha faqad kafar, kata Nabi. Maka barang siapa meninggalkan salat maka dia kufur, telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ini sedang menjelaskan hukum. Mangi kepanggilnya faman tarakaha, saya mabi sembahyang maka dia kafir. Ini maksudnya memponis, bukan memponis do. Sedang menjelas hukum. Belum tentu do mabi sembahyang langsung kita kafirkan, belum. Itu jauh langit untuk. Ini sedang mengancam do mabi sembahyang sebenarnya. Hati-hati. Jangan sampai daita langsung do sembahyang kafir, enggak Nabi kafir, tidak boleh. Beda pembahasan memponis do unu menjelaskan hukum, beda. Saya mabi sembahyang kafir ambe, itu pembahasan. Tapi kalau tak do mabi sembahyang kafir umi, Nabi nak beda. Langit dana ni do ona pembahasan semuanya. Saya mempanga loto belimana, ini peri hukumnya. Saya mempanga dapat dosa lu neraka. Ya, secara hukum. Tapi kalau dalam dunia kenyataannya tak umpanga, langsung foto 5, bukan, banyak pembahasannya. Lain hal dalam memponis do, beda. Saya memponis ke Nabi, seman qala li akhi, siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir, kafir ke do, naudzubillah, hati-hati. Ada dua kemungkinan. Betul, kalau dia jadi kafir, sebenarnya kafir dia akan kembali kata kafir itu kepada kita. Karena kafir itu naudzubillah. Kafir kan otomatis kuburannya akan dipisahkan dengan naudzubillah. Semua naudzubillah min dzalik. Sebenarnya kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi, wahai yang masih meninggalkan solat, dengarkan hadis Nabi. Yang mana ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Mereka bertiga ini adalah makhluk yang paling bejat di zaman Musa alaihissalam. Fir'aun karena kerajaannya, Qarun karena hartanya, Haman karena kedudukannya. Siapa yang meninggalkan solat karena tersibuk dengan kerajaan, kekuasaan dan jabatannya, maka dia akan bersama Fir'aun nanti. Siapa yang sibuk karena hartanya seperti Qarun, maka dia akan bersama Qarun nanti pada hari kiamat. Siapa yang meninggalkan solat, yang tersibuk sibuk solatnya karena kedudukannya luar biasa, luar biasa nakeh, maka dia akan bersama Haman. Ya dan billah. Mari kita bacakan hadisnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha." Nabi lagi sedang menceritakan bagaimana keutamaan sembahyang. Man hafadha 'alaiha, sesema majaga sembahyang, kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yaumal qiyamah. Sesema jaga sembahyang dari Nabi, maka dia akan mendapatkan nur, cahaya, burhan, itu mendapatkan petunjuk, najatan, selamat, keselamatan pada hari kiamat dari Nabi. Kadang Nabi walam yuhafiz wa man lam yuhafiz 'alaiha. Cau mawati jaga sembahyang, lam yakun lahu nur, watirakan cahaya, wala burhan, nak dapat petunjuk, wala najah, nak dapat keselamatan. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun, maka pada hari kiamat dia bersama Qarun, harta Qarun yang kunci kebendarahannya tikone wau ditundu bedopi dudona, kunci saja bagaimana hartanya, kuncinya saja loh. Ti wau di kedundu bedona nak bak tanda tundu bedoni.
Mana harta kita yang banyak daripada Qarun? Qarun sedikit harta kita, kumpulkan harta kita dalam itu aja, tidak ada nilainya di harta Qarun. Mungkin paling satu gudang hartanya Qarun. Kuncinya saja loh, kuncinya Qarun, yang harta Qarun ada kuncinya Qarun, tunduk dong pituna, tunduk dong guna, harap ke bawah, kunci buan. Belum lagi hartanya, belum gudangnya, belum begini. Mana harta kita kalau dibanding dengan Qarun? Kok sampai dengan harta kita lalai akan solat? Yang Qarun wajar mungkin karena memang dia bangga dengan hartanya, dia sombong, hada min indi, ini karena aku, karena kekuatanku, karena kita ditenggelamkan oleh Allah Qarun bersama hartanya di bumi. Wa kana yaumal qiyamah, dan siaka dauma wai sembia, dauma dam jaga sembia, maka dia akan bersama Qarun, wa Fir'aun, raja yang paling bengis yang mengaku diri Tuhan, wa Haman, dan bersama Haman. Itu Haman ini dikatakan dia ini kedudukannya tinggi di Fir'aun. Bahkan di dalam surat Qasas dijelaskan Fir'aun menyuruh Haman punya gahiret tukang bangunan. Haman, dah kan ini. Ini Fir'aun, dengarkan Fir'aun ini. Fir'aun masih kadang-kadang ini, wahai Haman, bangunkan aku sebuah bangunan yang mana nanti sampai ke langit, yang aku bisa lihat. Mungkin katanya Musa Tuhan ada di langit, maka saya mau lihat Tuhannya Musa. Allahul musta'an. Fir'aun menganggap Tuhannya Musa ada di Fir'aun, ada di langit. Kaunya bangun, ya Haman bibni li sarhan, dalam surat Qasas itu. Kemudian wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Para ulama menjelaskan siapa yang ada 4 ya, Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Siapakah Ubay bin Khalaf itu? Di zaman Ubay bin Khalaf, di zaman Nabi Ubay bin Khalaf. Kata para ulama, Ibnul Qayyim menjelaskan, siapa yang sibuk dengan harta sehingga melalaikan solatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun di hari kiamat. Yang kedua, siapa yang sibuk dengan kerajaannya, jabatannya, kepemimpinannya sehingga melalaikan solatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang ketiga, siapa yang dengan kekuasaannya sehingga melalaikan solatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Haman. Haman itu siapa? Menterinya Fir'aun. Kemudian yang keempat, siapa yang sibuk dengan perdagangan? Ubay bin Khalaf. Siapa yang sibuk dengan perdagangannya? Ambaro au mena karabi ka amba perdagangannya. Perdagangan au kon laktur kan perdagangannya di landa benda itu. Siapa yang sibuk karena perdagangannya kemudian dia lalai akan solatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Allahul musta'an. Sembilan weekend dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan solat. Sampai Ibnu Qayyim, para ulama menjelaskan bahwa meninggalkan solat lebih parah dosanya daripada dosa apa? Mabuk, zina, selingkuh, membunuh. Maka hafizu ala salawati was salatil wusta. Sembilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pembahasan ini kita terus untuk memperhatikan solat kita, memperhatikan bagaimana bahayanya meninggalkan solat. Bahkan di dalam surat apa? Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar. Ditanya nanti kepada penghuni neraka Saqar. Ma salaka, apa ma pandadi emera lu kum emera fi saqar, kai neraka Saqar. Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan alai ame aine araka sambeangku ke dunia. Neraka Saqar akan dilemparkan ke dalam neraka Saqar. Yang meninggalkan solat masih dikasih sama Allah waktu. Bertaubatlah dari sekarang. Jangan pernah bergengsi. Tinggal solat karena kerajaan bersama Fir'aun karena pemimpin dan kekuasaan. Kemudian tinggal solat karena apa? Karena harta, maka bersama Qarun. Meninggalkan solat karena perdagangan, ambar dan seterusnya, maka bersama Ubay bin Khalaf. Sembilan weekend dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai kaum muslimin,
Jangan pernah pede terhadap diri kita. Bahwa kita Muslim, tunjukkan identitas kita. Jangan sampai Islam KTP, Islamiyatan bitaqatiyah, Islam KTP. Yang di dalam KTP kita Islam, tetapi dalam identitas kita yang sesungguhnya bukan KTP yang dibawa ke kuburan. Hanya kain kafan berapa lembar saja bersama tubuh kita yang mengikuti kita ke dalam kubur. Kayak ada lau kai umbun dai serumbun dai tolu daun tolu buang patung dai dah. Pertama keluarga dai ta, maka dua harta dai ta, maka tolu ajadu amal dai ta. Yarji'an isnan wa yabqal wahid. Kemudian yang akan kembali ke tempatnya itu dua orang keluarga dan harta dai ta kembali. Harta yang kita kumpulkan, yang mana kita kumpulkan dari pagi sampai pagi lagi, kita tinggalkan dan akan diperebutkan oleh ahli warisan kita. Tidak ada lagi mereka memikirkan untuk mendoakan kita. Paling doanya ya tidak tahu. Doanya mungkin di saat urusan yang di urusan di repo dunia. Di saat meninggalnya kita, harta tidak ada lagi manfaatnya kecuali yang sudah kita apa? Mata saddaqata fa amdait, kata Nabi. Apa engkau sedekahkan, itulah yang akan terus menjadi hartamu sesungguhnya pada hari kiamat. Sebenarnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasannya dosa meninggalkan solat adalah dosa yang paling besar setelah dosa kesyirikan. Wa urakan jentar rumah bi ibali sembea, masih pantaskah kita mengaku diri kita sebagai muslim? Nah, ini untuk kita ya, untuk kita semua, bukan menuduh orang. Untuk nari ka disindir kay aden dai jasrabeki. Pantaskah kita sebagai muslim tetapi dia masih meninggalkan identitas muslim? Pantaskah wahai kaum muslimin? Pantas? Tidak pantas, 1000 kali tidak pantas kalau kita masih meninggalkan solat. Ini untuk seluruh keluargaku, dari orang tuaku, anak istriku, kakekku, duaku, seraam wara, apapun tetanggaku, semua mempelingai lirai. Ingatlah wahai kaum muslimin yang mengaku diri, jagalah solat kalian semua. Jangan remehkan solat karena urusan dunia. Daita tenggor walen daita, laukang luar biasa tenggor. Tetapi di saat untuk melangkahkan kaki daita ke sigi, betapa lemahnya daita. Makanya pantaslah la haula wala quwata illa billah. Dau matenggor wala jerum bae dari rumah. Katenggor kay namay ke sigi. Lao selampat be, lampa kay doro, teka doro, tundu fare, tundu jago, sampai begadang, sampai malam hari menunggu gudang ada di lat jago. Tenggor daita. Kenapa? Karena urusan dunia. Tapi urusan akhirat. Kenapa? Kita semangat lebih urusan dunia? Boleh. Kenapa? Karena kita lebih berilmu tentang di dunia daripada berilmu tentang akhirat. Karena kita minim tentang ilmu. Minim tentang ilmu akhirat. Diru nai serage. Bukan menuduh siapa, menuduh kita semua. Lebih-lebih di umada menuntut akasnya nyewiki. Kita tersibuk di kota sana, tersibuk dengan ini, tersibuk dengan itu, pekerjaan semua. Pantaskah kita tersibuk dengan itu? Perhatikan Qarun, perhatikan Fir'aun, perhatikan Haman, perhatikan Ubay bin Khalaf. Dengan kesibukan kerajaannya Fir'aun, dengan kesibukan hartanya Qarun, dengan kesibukannya perdagangannya Ubay bin Khalaf, dengan kesibukannya siapa? Kesibukan kementeriannya Haman. Apalagi kita yang tiada apa-apanya, sembilan weekend dirahmati Allah. Di mana diberikan 10 juta dalam 1 bulan tanpa minta, manusia memberikan kita uang berpuluhan juta. Betapa luar biasanya kita ingat sepanjang masa. Tetapi kita tidak pernah berpikir di saat Allah memanggil lewat suara hayya 'alas shalah, mai sembeabo, hayya 'alal falah. Dan ini keberuntungan yang sesungguhnya nih. Tetapi masih daita pea ince, ngenat kerunce. Begitulah kita muslim. Sebenarnya kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Umar binul Khattab ne made mbui pufikinya sembea. Makanya ajarkan kepada saudara kita, kepada ibu kita yang sudah tua, jangan pernah tenggopo, penipu. Ajarkan mereka, ingatkan mereka, masihkah sudah sholat?
Ingatkan saja, tidak perlu dipaksa. Ingatkan. Fadzakir fa inna fa'atiz dzikra. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Karena yang bisa memberi hidayah Allah. Lihat istrinya Nabi Nuh, lihat istrinya Nabi Lut, lihat pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka penghuni neraka semua. Pamannya Nabi, istrinya Nabi, bapaknya Nabi, siapa? Nabi Ibrahim, Azar. Mereka mengingatkan semua, tapi mereka tidak sanggup. Karena innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hanya tugas kita mengingatkan. Dan lewat ceramah Mada di antara maghrib dan isya ini, Mada mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, khusus Daulondu, Mapelinga Eli Mada, atau yang sedang menonton siaran media sosial. Ingat bahwa meninggalkan solat lebih besar dosanya daripada berzina, dosa besar yang lain, mencuri, minum khamar dan seterusnya. Besar sekali dosanya semenan wiki. Karena ngahindai Umar, lal Islam liman tarakas salat. Tidak ada dalam dirinya itu keislaman kalau bagi yang meninggalkan salat. Inilah peringatan Mada. Inilah peringatan Mada. Wa basyir wa nadzir. Basyir memberikan kabar gembira, nadzir adalah memberikan peringatan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Menyuruh kebaikan, melarang keburukan. Sekali lagi, khusus orang tuaku, ibuku, bapakku, anak istriku, duaku semua, paman toiku, tetanggaku, serambaran veki kai londu dan mepelingali Mada atau siapapun melirai, ingat sambeabo. Tisi sambeamu kalembo ade karena jene yang panjim pe wa hosu mendaita. Salah satu ketakwaan di wa mendaita kai goris made. Tisi sambeamu lembo ade. Inilah peringatan untuk Mada di akhir-akhir Mada sebelum ke Lombok. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk senantiasa menjadi ahli solat, yang senantiasa melaksanakan solat. Amin ya rabbal alamin. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah anak keturunanku selamat dari menyembah berhala dan menjadi orang yang senantiasa melakukan solat. Itu doanya Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna muqimis salah. Allahumma ja'alna muqimis salah. Ya Allah jadikanlah kami menjadi orang senantiasa istiqamah untuk melaksanakan solat dimanapun dan kapanpun selama solat itu sudah ada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum waghsilhum bil ma'i wat talji wal barad waghsilhum bil ma'i wat talji wal barad. Allahumma ighfirli jaddi khasatan wa jaddati khasatan Mungu bin Yunus wa Daima binti fulanah. Allahumma ighfir lahum warhamhuma wa'afihuma wa'fu anhuma wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir qabrayhuma ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya ja'alhum ya Allah ahlal jannah ya Allah ya rabbal alamin wa qihim min adzabil qabr wa qihim min adzabin nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.